Halo, selamat datang kembali di channelnya Cadan. Hari ini kita bahas handphone yang sangat istimewa, Mi 11T Pro ya. Jadi semenjak Xiaomi meluncurkan Mi 10T dan Mi 10T Pro masuk ke Indonesia tahun kemarin, yang diandalkan tuh kamera, dan sepertinya memang benar ya bahwa foto dan videonya ini emang bukan kaleng-kaleng hasilnya. Dan seri ini itu mendapatkan tempat di hati Mi fans Indonesia karena harganya yang ditawarkan tidak terlalu tinggi, tapi hasil foto dan performanya itu setara dengan HP flagship. Nah, di 2021 ini Xiaomi kembali merilis lagi versi barunya tapi dengan meninggalkan kata Mi. Jadi sekarang namanya Xiaomi 11T Pro. Jadi ini HP yang surprise karena awalnya cuma Mi 11T biasa. Nah, sekarang mereka juga ternyata merilis 11T Pro sebagai kejutan gitu. Nah, apa sih yang ditawarkan oleh HP ini? Apakah benar ini adalah the last amazing Xiaomi flagship this year? Wah, mari kita cek, mari kita bahas. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe channel ini biar selalu update dengan video yang bermanfaat buat kalian. Ya, walaupun kemarin emang jarang update ya, tapi nextnya akan lebih sering lagi, oke? Yuk lanjut, kita mulai dari isi kotaknya dulu. Ini impresi pertama saat pegang kotaknya, ini kok berat ya. Ada apa isinya? Apakah batu isinya? Bukan ternyata, Pak. Jadi ini pas dibuka itu seperti HP-HP Xiaomi lainnya, ada kotak isinya kitab-kitab dan juga casing dan HP-nya. Ternyata yang bikin berat itu adalah kepala charger yang memiliki kapasitas 120 watt. Nah, ini pertama ya di Indonesia yang punya 120 watt. Ini gila banget, kencang banget. Nah, nanti kita cek seberapa cepat ini pengisian baterainya. Oh ya, ada juga kabel Type-C dan udah itu aja kotaknya. Saat pertama kali dipegang ini 11T Pro ini juga terasa berat ya, karena beratnya ini 204 gram ya. Terus ya nggak masalah sih karena bodinya ini terasa solid saat digenggam. Di sisi kanan ada tombol volume, tombol power yang juga berfungsi sebagai fingerprint unlock. Jadi emang lu masih belum dapat fingerprint yang ada di layar. Nah, di bagian bawah terdapat speaker, kemudian port USB Type-C, SIM card ejector yang bisa dual SIM tanpa tambahan slot memori. Di sebelah kiri nggak ada apa-apa, clean banget. Dan di atas ada speaker infrared blaster. Kemudian ada tulisan Design by Herman Kardon. Nah, kita coba gimana suaranya. Di overall HP ini sangat cakep dipandang ya, bezelnya tipis, cuman emang lebih lebar dimensinya karena dia tidak menggunakan layar yang melengkung. Tapi nggak apa sih, ini gue suka sebenarnya. Di sisi layar ini kalau kita lihat sama seperti HP-HP flagship Xiaomi ya. Dibandingkan dengan Xiaomi Mi 11 ini kelihatannya mirip kalau dari speknya ya. Bedanya cuman di Mi 11 ini tingkat brightness-nya lebih tinggi sampai 1500 nits. Kalau Mi 11 Ultra tuh sampai 1700 nits. Nah, Xiaomi 11T Pro ini hanya 1000 nits. Nits itu kecerahan maksimal ya. Kalau misalnya kita lagi di bawah sinar matahari langsung, makin gede nitsnya itu makin terang handphonenya. Jadi kita masih bisa ngelihat handphonenya walaupun di bawah sinar matahari. Bisa kita dari warna putih di kedua HP ini. Jadi sistemnya sama ya, sama-sama AMOLED, sama-sama 1 billion colors dan refresh rate 120 Hz. Tapi Xiaomi T Pro ini layarnya udah support Dolby Vision. Jadi saat kita nonton film, contohnya nonton Netflix yang udah support Dolby Vision juga, nanti media data dari sebuah film yang meliputi tingkat warna atau frame rate itu akan lebih akurat ditampilkan di layar yang support Dolby Vision. Nah, gimana, asik kan? Nah, yang paling terasa kalau kita lagi nonton Dolby Vision ini saat kita nonton film action atau animasi seperti film-filmnya Marvel contohnya. Jadi intinya pengalaman nonton lo itu akan lebih asik lah. Oh ya, satu lagi, perlindungan layar dari Xiaomi 11T Pro ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus. Jadi lebih kuat, sama kayak Xiaomi Mi 11 juga sih. Nanti di video selanjutnya nih akan gue bahas ya perbandingan antara Mi 11 dengan Xiaomi 11T Pro ini supaya kalian tahu mana yang harus dipilih gitu. Jadi selain layar, kalau kita udah biasa nonton film di smartphone, jadi Xiaomi 11T Pro ini dari sisi suara
menurut gua luar biasa ya yang dihasilkan dari kedua speakernya ini. Memang dual speaker stereo itu sekarang udah wajib karena kita banyak nonton dan banyak mengonsumsi konten ya. Dan Mi 11T Pro ini membawa dual stereo ini ke level baru ya, karena suara bassnya ini terasa banget. Stagingnya juga oke karena peletakan speakernya yang seimbang di tiap sisinya. Kalau kita besarin nih volumenya sampai full maksimal 100%, itu suaranya sama sekali nggak pecah. Dan ingat, ini udah support yang namanya Dolby Atmos, sehingga dimensi suaranya itu kerasa saat nonton film. Jadi nggak percuma speakernya ini udah dituning langsung sama Harman Kardon, karena beneran nih suaranya mantep banget. Minusnya memang tidak ada lubang jack 3,5 mm, dan mungkin kalian juga udah terbiasa juga dengan ini. Tapi yang aneh adalah di paket penjualan ini nggak ada yang namanya dongle Type-C to jack audio ya. Biasanya emang kalau kita beli Xiaomi seri flagship itu dikasih dongle-nya, tapi nggak apa, harganya murah kok. Nah, gimana performanya ya? Jadi layaknya HP-HP yang udah menggunakan Snapdragon 888 ini dijamin lancar untuk bermain game. Cuman pas gua tes AnTuTu benchmarknya itu nggak kayak HP-HP flagship lainnya ya dari sisi skor. Biasanya skornya kan bisa sampai 700.000 ya. Mungkin ini HP dirancang untuk lebih menjaga kestabilan performance biar nggak terlalu overheat seperti yang dipakai HP-HP dengan Snapdragon 888 lainnya. Tapi tetap nggak ada masalah untuk game-game berat apapun ya, karena nih chipsetnya udah kenceng banget. Mau Genshin Impact, mau Asphalt, mau game-game apapun dihajar sama dia. Nah, karena gua baru megang HP-nya beberapa hari, gua belum sempat nyoba full hasil dari kameranya. Nanti kita akan bikin video lagi khusus buat kameranya untuk foto dan video. Tapi salah satu keunikannya adalah foto makronya ini yang menurut gua keren banget ya. Sama kayak Mi 11T biasa, itu foto makronya gokil sih. Jadi jangan lupa subscribe dong channelnya dan dinyalakan loncengnya biar dapat update terbaru. Oke. Lanjut. Nah, yang jadi senjata utama dari Mi 11T Pro adalah kecepatan pengisian daya yang udah support 120 watt. Nah, ini gila banget, ini pertama ya. Dari pengujian pertama, gua ngecas dari 0% alias tidak bisa dinyalain lagi. Nah, hasilnya Xiaomi 11T Pro ini bisa mengisi daya dari 0 sampai 100 dalam waktu kurang dari 20 menit, tepatnya 19:46 detik. Ini benar-benar luar biasa ya, gokil banget. Nah, ini pengujian saat HP mati ya. Tapi waktu pengujian kedua ini gua cas dalam keadaan hidup. Jadi posisi dari baterai 20% ke 100% itu terisi dalam waktu 17.58 atau 18 menitan. Jadi waktu yang dibutuhkan itu nggak terlalu beda antara 0 sampai 100 dengan 20 sampai 100 ya. Tapi yang jelas ini kenceng banget. Jadi lu baru mandi baterai tiba-tiba udah 100 aja. Pokoknya 20 menit itu kayak nggak kerasa lah ya. Kalau misalnya kita mau banyak beraktivitas, kita banyak di luar ruangan, itu ini fitur yang sangat penting banget dan sangat bermanfaat banget. Gue pakai 67 watt itu juga gue ngerasa udah sangat cepet dan sangat senang banget. Ini 120 watt atau hampir 2 kali lipat ya. Untuk pengujian ketahanan baterai saat tes bermain Genshin Impact 26 menit, baterainya berkurang 11%. Main PUBG 19 menit, baterainya berkurang 7%, maka bisa dibilang ini baterai dengan kapasitas 5000 mAh ini cukup hemat. Oke, jadi kesimpulannya Xiaomi berhasil kembali membuat HP flagship yang terjangkau dengan performa dan kamera yang sangat baik. Apalagi kamera di HP ini menurut salah satu yang terbaik di rentang harganya. Belum lagi peningkatan fitur seperti fast charging 120 watt yang menurut gua fitur yang luar biasa. Jadi baterai nggak perlu gede-gede banget, ini 5000 itu udah batas aman. Tapi kalau udah digabung sama 120 watt, lu serasa nggak pernah kehabisan baterai aja. Lu nggak perlu lagi mau tidur baru ngecas. Sekarang lu bangun tidur baterai lu tinggal 10%, lu colok pas bangun tidur, lu mandi, lu sarapan, baterai udah 100% lagi. Bayangin, itu adalah
fitur yang menurut gue sangat penting di masa sekarang ya, karena kita udah mulai banyak ngantor lagi, banyak beraktivitas di luar ruangan juga gitu. Oke, nah kira-kira itu aja kesan pertama Xiaomi Mi 11T Pro ini. Menurut kalian gimana? Ada pertanyaan yang pengen ditanyakan? Langsung taruh di komen di bawah. Oke, nextnya kita akan lebih banyak lagi mengulas lebih dalam soal handphone ini. Oke, jangan lupa subscribe. Gua Cadan, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.